Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi tentang manajemen risiko perbankan. Dari materi kelompok 1 sampai kelompok 6. Pertama, kita mulai dari kelompok 1, yaitu tentang prinsip-prinsip syariah. Selain itu, industri keuangan syariah terdiri dari beberapa sektor diantaranya. Yang pertama, sektor perbankan. Yang kedua, pasar modal syariah. Yang ketiga, industri keuangan. Adapun non-bank syariah, yaitu yang pertama industri asuransi, kedua dana pensiun, ketiga lembaga pembiayaan, dan keempat lembaga jasa keuangan. Adapun instrumen keuangan syariah antara lain pembayaran secara syariah terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Yang kedua saham syariah, yang ketiga sukuk, yang keempat reksadana syariah, dan kelima deposito syariah. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masih menduduki di angka 21%, lebih kecil dari negara-negara lain seperti Malaysia yang menyentuh angka 11,4% di akhir periode 2020. Masuk pada kelompok 2, yaitu perantara keuangan atau financial intermediasi adalah suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang berperan sebagai perantara antara pihak penyedia layanan dengan pelanggan. Pada perantara keuangan didasarkan pada biaya atau aset dengan berdasarkan jenis layanan yang perusahaan, asuransi, dan bank. Adapun jenis lembaga perantara keuangan syariah. Yang pertama, lembaga keuangan syariah atau non-bank yang terdiri dari lembaga asuransi syariah, lembaga pasar modal syariah, lembaga penggandaan syariah, lembaga dana pensiun, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan yang terakhir Baitul Mal wal Tamwil. Dan juga lembaga keuangan bank syariah, yaitu kegiatan operasional yang meliputi yang pertama penghimpunan dana yang terdiri dari wadiyah, giro, tabungan. Yang kedua mudharabah yang terdiri dari tabungan dan deposito. Yang ketiga penyaluran dana yang terdiri dari piutang. Piutang terdiri dari qard, mudharabah, salam, istisna, investasi. Masuk kepada kelompok 3 yaitu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah suatu objek yang memiliki banyak aspek, di mana rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan pengelolaan. Di dalam tata kelola perusahaan, mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pelaksanaan good corporates bagi bank berdasarkan pada 5 prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, kewajiban. Tujuan penerapan tata kelola perusahaan yaitu yang pertama, mendorong tercapainya keseimbangan usaha. Yang kedua, mendorong pemberdagaan fungsi dan kemandirian masing-masing orang perusahaan. Yang ketiga, mendorong agar membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi. Yang keempat, mengoptimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham. Yang kelima, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keenam, meningkatkan daya saing perseroan secara internasional. Oke, masuk ke kelompok 4 yaitu pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan dipahami sebagai kelompok sosial yang mewakili sumber daya modal perusahaan. Yang paling penting saat ini, selain mengerahkan kekuatan dan pengaruh dalam seluruh rantai produksi, mereka juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Pengaruh Dewan Komisaris adalah suatu dewan yang bertugas mengawasi baik itu secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar. Baik, langsung ke kelompok 5 yaitu analisis kerangka risiko. Analisis kerangka risiko adalah langkah penting dalam proses pengambilan keputusan dengan memahami dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan pilihan tertentu. Langsung saja masuk kepada kelompok 6 yaitu manajemen risiko kredit.
Manajemen risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan atau institusi atau lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan.